Salam geotermal. Halo, selamat datang kembali di kuliah teknik geotermal dengan kode TM4219. Perkenalkan, saya Heru Berian Pratama dan dosen pengampu utama adalah Ibu Neni Saptaji. Pada pertemuan ini, kami akan membahas materi keempat, yaitu utilisasi geotermal, yang berfokus pada pemanfaatan untuk pembangkit listrik. Sumber daya geotermal yang terdapat di Indonesia sangat potensial apabila dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik, karena pada umumnya merupakan sistem hidrotermal reservoir yang memiliki temperatur tinggi, yaitu di atas 225 derajat Celcius. Hanya beberapa di antaranya saja yang memiliki temperatur sedang, yaitu 150 hingga 225 derajat Celcius. Selain temperatur, faktor-faktor lain yang biasanya dipertimbangkan dalam memutuskan apakah suatu sumber daya geotermal tepat untuk dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik adalah sebagai berikut. Yang pertama, sumber daya memiliki kandungan panas atau cadangan yang besar, sehingga mampu memproduksi fluida geotermal dalam jangka waktu yang lama, yaitu masa waktu kontraktual. Di Indonesia umumnya 30 tahun. Selain dari itu, sumber daya geotermal harus memproduksikan fluida yang memiliki pH hampir netral agar laju korosinya relatif rendah, sehingga fasilitas produksi dan PLTP tidak mengalami kerusakan yang relatif cepat akibat korosi. Selain itu, kecenderungan fluida geotermal memiliki kecenderungan untuk membentuk scaling, sehingga perlu diperhatikan kandungan mineral yang terlalu di fluida tersebut. Kemudian yang ketiga adalah reservoirnya tidak terlalu dalam, biasanya tidak lebih dari 3 km. Tetapi untuk Indonesia dikehendaki tidak lebih dari 2 km saja, agar pemborannya masih ekonomis. Yang terakhir, karena sumber geotermal berada di remote area, dan di Indonesia karena umumnya terletak di daerah pegunungan, maka jangkauannya relatif lebih sulit. Oleh karena itu perlu untuk dipertimbangkan dalam membuat akses sarana dan prasarana jalan, seperti contohnya untuk membuat PLTP di daerah tersebut. Pemanfaatan energi geotermal untuk pembangkit listrik di Indonesia perlu untuk didukung. Pemanfaatan energi geotermal untuk pembangkit listrik akan membantu mengurangi pemanfaatan migas yang digunakan untuk pembangkit listrik, sehingga menghemat cadangan devisa negara. Indonesia memiliki sumber energi geotermal yang besar dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia, sehingga dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan listrik masyarakat dan industri. Hal ini akan dapat membantu meningkatkan standar hidup masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi serta mendukung ketahanan energi nasional. Beberapa faktor pendukung lainnya adalah: 1. Energi geotermal merupakan energi yang dapat diandalkan atau reliable untuk pembangkit listrik, karena dapat membangkitkan listrik 24 jam dalam sehari, 7 hari dalam seminggu, dan 365 hari dalam setahun. Yang kedua adalah energi geotermal merupakan sumber energi yang ramah lingkungan, karena emisi gas rumah kaca yang dihasilkan dari PLTP ini sangat rendah dibandingkan dengan pembangkit listrik tenaga lainnya. Kemudian yang ketiga adalah pemakaian lahan per megawatt untuk proyek geotermal relatif rendah atau small environmental footprint-nya sangat rendah dibandingkan dengan energi lainnya. Yang terakhir adalah apabila dikelola dengan baik, sumber energi geotermal dapat menjadi sumber energi yang berkelanjutan atau sustainable. Dengan pengelolaan yang baik dan tepat, atau kita kenal sebagai good reservoir management, telah membuktikan bahwa lapangan geotermal mampu memproduksikan 100 tahun lebih seperti yang ada di PLTP Ladarero, Italia. Dari aspek teknologi, pembangkit listrik tenaga panas bumi atau kita kenal sebagai PLTP pada prinsipnya sama dengan PLTU atau pembangkit listrik tenaga uap. Hanya PLTU uap yang dibuat di permukaan menggunakan boiler, sedangkan PLTP uap berasal dari bawah, yaitu dari reservoir geotermal yang diproduksikan melalui sejumlah sumur yang dibor hingga ke reservoir. Dan umumnya kedalamannya berkisar antara 2 hingga 3 km. Apa fluida di kepala sumur berupa satu fasa uap, maka fluida tersebut dapat dialirkan langsung ke turbin, dan kemudian turbin akan mengubah energi geotermal menjadi energi gerak yang akan memutar generator sehingga menghasilkan energi listrik. Apabila fluida geotermal dari kepala sumur sudah sebagai fluida campuran, yaitu campuran antara fasa air dan fasa uap, maka terlebih dahulu harus dilakukan proses pemisahan pada fluida tersebut. Hal ini dimungkinkan dengan melewatkan fluida ke dalam separator, sehingga fasa uap akan terpisah dari fasa cairnya.
Fraksi uap yang dihasilkan dari separator inilah yang kemudian dialirkan ke turbin sehingga menghasilkan listrik nantinya. Berikut ini akan dibahas teknologi konversi yang umum digunakan untuk mengubah energi termal menjadi energi listrik. Pembahasan akan meliputi beberapa siklus konversi yang telah diterapkan di beberapa lapangan geothermal di dunia seperti direct steam, separated steam, single flash, double flash, triple flash, binary, combined, dan wellhead. Sekian pembahasan materi singkat kali ini. Kami ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di materi berikutnya. Saya Heru Beren Pratama, salam.